biasa. Aku lihat sudah banyak yang bikin kotak APP. Yang belum bikin kotak APP masih bisa kok bikin sekarang. Lalu diisi dengan sebagian dari uang saku kalian. Besok kalau sudah mau Paskah, dikumpulkan di kakak-kakak pembina untuk dikasihkan kepada teman-teman yang kekurangan dan membutuhkan uluran kasih kita. Ayo kita lanjutkan menyapa teman-teman yang lain. Hai Caca, wow bagus sekali kotak APP-nya. Lala, wah kotak APP-nya ada bunganya. Punya gendis juga ada bunganya, bagus. Hai Kevin, mantap sekali Kevin. Halo Aigen, Amy apa kabar? Aldren, selamat pagi. Bradley, halo. Clarissa, bandelnya bagus sekali. Hai Michelle, baik, gimana kabarnya? Fania, selamat pagi. Wah, bikin kangen nih teman-teman semua. Oh ya, di akhir acara ini nanti ada Kevin yang mau nunjukin kreativitas minggu lalu bikin kotak APP. Ikuti ya sampai selesai acara Minggu Gembira ini. Selamat mengikuti. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, gembira, dan penuh sukacita ya. Jumpa lagi dalam kegiatan Bina Iman pada minggu hari ini. Kita pada hari ini akan dipandu oleh teman-teman dari lingkungan Santo Petrus. Dan di sini sudah ada di hadapan adik-adik semua. Ini namanya Kak Moses, dan Kak Moses sudah ditemani beberapa adik-adik ini ya. Ini yang main gitar ada namanya Vincent. Mas Vincent. Ini Monik. Ini Audrey. Dan yang ini Chandira. Nah, teman-teman semua, inilah teman-teman yang akan menemani adik-adik semua dalam kegiatan Bina Iman pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman kita, mari terlebih dahulu kita persiapkan hati, persiapkan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan Bina Iman. Berkatilah semoga kegiatan Bina Iman kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita berdoa bersama, ini marilah kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan memanjatkan puji-pujian. Kita nyanyikan satu buah lagu ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mari Kak, ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru,
apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa pesan untuk adik-adik semua dalam kegiatan Bina Iman pada hari ini dari Tuhan Yesus? Nah, pesan dari Tuhan Yesus adalah adik-adik dan kakak juga diharapkan mau melakukan perbuatan kasih. Nah, seperti tadi yang kita lihat bersama-sama dalam video mengenai orang Samaria yang baik hati. Dia menunjukkan perbuatan kasihnya dengan membantu sesamanya yang sedang kesusahan, sedang sakit, sedang tidak berdaya, sedang terluka karena dirampok, dipukul, hingga hampir mati dan tergeletak di jalan begitu saja. Tidak ada orang yang menolong. Tergeraklah hati orang Samaria ini menolong dan membantu orang yang sedang kesusahan ini. Itulah tindakan kasih secara nyata seorang Samaria kepada sesamanya. Nah, lalu bagaimana dengan adik-adik, dengan kita? Bagaimana kita melakukan perbuatan kasih dalam hidup sehari-hari? Nah, ini kakak beri contoh ya. Dalam kehidupan sehari-hari adik-adik juga bisa melakukan tindakan kasih dengan melakukan hal-hal sederhana. Misalnya, kalau bertengkar dengan adiknya atau kakaknya, ya harus mau memaafkan kalau kakak atau adiknya yang bersalah. Kalau adik-adik sendiri yang bersalah, ya harus berani meminta maaf. Ya, juga mau membantu mama papa ya, membereskan alat-alat mainannya sendiri gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, berdoa, mendoakan adik-adik sendiri, mendoakan juga teman-temannya yang mungkin sedang sakit, sedang kesusahan, atau juga sedang berulang tahun mungkin. Adik-adik juga bisa mendoakan atau memberi kado bahkan ya, kalau ada yang temannya berulang tahun. Itu tindakan-tindakan kasih yang
bisa dikatakan sederhana, tapi itu sangat membahagiakan bagi orang lain, bagi teman-teman adik-adik. Nah, itulah pesan Tuhan Yesus bagi adik-adik. Kakak yakin adik-adik pasti mau, mampu, dan bisa melakukan itu. Bisa kan? Kakak yakin tidak meragukan itu. Dan kakak juga mendoakan semoga Tuhan Yesus yang selalu menguatkan, memberkati, dan memberi semangat kepada adik-adik semua dalam melakukan tindakan kasih. Begitu saja ya. Hai adik-adik. Nah, sekarang Kak Felis dan Kak Alek akan mengajak adik-adik semua membuat kreativitas. Kreativitas apa ya adik-adik? Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang kisah orang Samaria yang baik hati yang menunjukkan perbuatan kasih. Perbuatan kasih apa ya Kak Felis? Seperti membantu orang yang sedang berkesusahan. Nah, adik-adik mau kan seperti orang Samaria? Nah, kreativitas kita pada pagi hari ini kita akan membuat. Kita siapkan dulu hati yang besar dan hati yang kecil. Lalu spidol. Lalu tali. Dan solasi. Nah, adik-adik sekarang bisa memulai menempel hati yang besar dan hati yang kecil di tali yang sudah disiapkan dengan selotip. Lakukan ini sampai selesai ya. Setelah itu, adik-adik bisa menulis di hati yang paling besar, Allah itu kasih. Dan untuk hati yang kecil, itu adik-adik bisa menulis perbuatan kasih atau perbuatan baik adik-adik, seperti menolong sesama, tidak berbohong, berdoa, membereskan mainan, dan lain-lain. Nah adik-adik, beginilah nanti hasilnya. Nah ini adalah Allah itu kasih, Menolong sesama, mencintai makhluk hidup, berdoa, membersihkan mainan, tidak berbohong, dan membantu orang tua. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian mengikuti Bina Iman tadi dengan baik, kini mari kita persembahkan puji-pujian untuk Tuhan. Kita nyanyikan satu buah lagu untuk Tuhan, ya. Mari Kak. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo teman-teman Bina Iman, saya Kevin dari lingkungan Santa Monica. Di video kali ini Kevin akan membuat kotak APP. Cara membuatnya sangat mudah dan bahannya pun sangat sederhana, yaitu solasi, gunting, lem, dan spidol, kertas kado, dan kardus bekas. Pertama-tama kita bungkus kardus bekas ini dengan kertas kado. Nah, yang rapi ya. Lalu kita lem
bagian ujungnya. Itu kita rekatkan seperti ini. Kita rekatkan jadinya seperti ini ya. Kita tulis APP di salah satu bagian sisinya dengan spidol. Jadinya seperti ini. Lalu kita beri lubang di atasnya untuk memasukkan uang. Kemudian kita masukkan uang ini ke dalam kotak APP. Uang ini didapat dari menyisihkan uang jajan setiap hari. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa berbagi kepada sesama. Tuhan memberkati. Dadah. Teman-teman, marilah kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Kau telah mendampingi kami pada kegiatan pagi ini. Berkatilah semoga kegiatan kami di hari ini selanjutnya berjalan dengan lancar dan bahagia. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.